pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Kembali saya akan menemani Bapak Ibu Saudara untuk kita satu duduk bersama di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Saya sangat rindu channel ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Kristus, semakin kita kuat di dalam Dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak karena setiap hari kami boleh diteguhkan oleh kekuatan firman Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan kuat menjalani perjalanan hidup kami. Tapi bersama dengan Tuhan kami dengan semangat melanjutkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sampai tiba waktunya Tuhan katakan kami sampai di tujuan yang indah dan kami akan beristirahat dalam kedamaian. Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kepercayaan napas kehidupan. Dan kami percaya pada hari ini pun Tuhan berikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, antusias untuk menjalani kehidupan ini. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan bibir, mulut, lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Bapa, Engkau berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun. Biarlah setiap kami yang sedang merasakan keletihan secara jiwa, kami yang merasakan tidak semangat oleh karena beban hidup kami masih kami alami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan berikan kami kegairahan, semangat dan sukacita yang baru. Karena kami tidak berjalan sendiri, Tuhan yang memimpin jalan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, badai pasti berlalu bagian kedua. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mempertanyakan mengapa badai bisa hadir dalam hidup kita. Di renungan kita Jumat yang lalu kita baru membahas satu poin, yaitu karena kita mengeraskan hati. Akibat kekerasan hati bisa membawa kita semakin menjauh dari Tuhan dan kita memaksakan apa yang kita mau, padahal itu bukan yang Tuhan inginkan. Pagi ini kita mau melanjutkan pembahasan mengapa badai bisa terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayarannya ke Roma. Secara detail kita akan melihat kronologis peristiwa yang terjadi secara lengkap. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1-9 di bawah perikop Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Yang memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pulau Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan lebih lanjut lagi di Kisah Para Rasul 27 ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Di sini
kita perhatikan kepekaan yang sangat luar biasa dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia bukan seorang pelaut yang dapat memprediksi perubahan cuaca yang akan terjadi dengan tiba-tiba, tetapi ia begitu kuat merasakan akan ada sesuatu yang terjadi kalau perjalanan tetap dipaksakan untuk berlanjut. Kalau melihat karakter Rasul Paulus, dia adalah seorang yang gigih, bekerja keras, tidak takut akan tantangan, dan dia punya target dalam hidupnya untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang agar mereka mengenal Kristus dan mengalami keselamatan. Tentunya Rasul Paulus rindu agar bisa segera tiba di Roma, tetapi Rasul Paulus tidak memaksakan kehendaknya. Ia selalu menuruti arahan Roh Kudus. Oleh karena itu, ia tidak mengabaikan saat diberikan kepekaan untuk menunda perjalanan. Rasul Paulus tidak mau menggunakan ukuran kecepatannya untuk mencapai sesuatu, tetapi ia selalu menggunakan kecepatan dan caranya Tuhan. Tapi ternyata nasihat Rasul Paulus untuk tidak melanjutkan perjalanan ditolak mentah-mentah. Mengapa badai bisa terjadi dalam kehidupan kita? Poin yang pertama, kita sudah membahas karena kita mengeraskan hati dan menjauh dari Tuhan. Poin yang kedua adalah kita seringkali mengandalkan kemampuan, kekuatan, kecerdasan, pengalaman kita untuk memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan tujuan hidup kita. Di dalam Kisah Rasul 27 ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Perwira ini mengedepankan logika berpikirnya. Jurumudi dan nahkoda pastilah orang-orang yang punya pengalaman hebat tentang dunia pelayaran. Mereka orang yang sangat mengenal situasi laut dan tentunya mereka juga punya keahlian untuk meramal perubahan-perubahan cuaca yang akan terjadi. Sementara Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dunia pelayaran. Perwira ini memandang sebelah mata dan mengabaikan saran dari Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara sadar ataupun tanpa kita sadari, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan dalam keputusan yang kita ambil. Kita tidak mau dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus untuk membimbing jalan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mengalami begitu banyak benturan, banyak kendala, banyak kesulitan, banyak halangan, bahkan kita harus masuk dalam badai kehidupan untuk menyadarkan tentang pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan badai dalam kehidupan kita? Karena kita memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang baik dalam pandangan kita, bukan apa yang terbaik dalam pandangannya Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 12 sampai 13, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Mereka menganggap saran Rasul Paulus bukanlah saran yang tepat untuk dipertimbangkan. Bahkan terkesan Rasul Paulus mengada-ngada. Kenyataan yang mereka lihat, yang pertama, mereka memang harus tetap melanjutkan perjalanan pelayaran karena pelabuhan itu tidak baik untuk mereka tinggali selama musim dingin. Hal yang kedua, tidak ada tanda-tanda angin ribut atau cuaca ekstrim akan terjadi, apalagi badai, karena mereka mengamati angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Berdasarkan apa yang mereka lihat, itulah yang mereka putuskan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan pengamatan dan analisa mereka dengan berfokus pada situasi dan kondisi yang ada. Lantas, apakah yang terjadi selanjutnya? Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14-15 dikatakan, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keputusan yang salah akan memberikan dampak atau risiko di kemudian hari yang akan mempersulit kita.
Ternyata perjalanan yang mereka paksakan untuk berlanjut dihadang oleh badai. Badai adalah peristiwa yang paling mengerikan ketika kapal sedang berlayar di lautan luas. Kapal akan mengalami goncangan yang sangat luar biasa. Ombak bergulung dengan sangat tinggi dan dapat membuat kapal terbalik dan seluruh isinya dapat tumpah ke dasar laut. Kala itu Rasul Paulus berada di dalam kapal bersama dengan rombongan yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 276 jiwa. Kita bisa bayangkan ketakutan, kepanikan, teriakan, histeris, keputusasaan yang mereka alami di tengah badai. Mereka mengalami badai bukan dalam waktu singkat, melainkan selama 14 hari, 14 malam terombang-ambing oleh geloranya. Di dalam Kisah Para Rasul 27-20, mereka berkata, angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam mereka. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dalam peristiwa ini ada perenungan yang mendalam, diawali dengan pertanyaan. Mengapa Tuhan izinkan Rasul Paulus juga mengalami badai? Yang kedua, mengapa Paulus tidak diluputkan dari badai dahsyat itu? Yang ketiga, mengapa Tuhan tidak mencegah agar Rasul Paulus tidak ikut bersama rombongan itu? Bukankah Tuhan bisa membuat Paulus tetap sampai di Roma tanpa hambatan dan rintangan? Atau adakah kesalahan dari Rasul Paulus sehingga ia layak untuk turut mengalami badai? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena seringkali kita menyaksikan anak-anak Tuhan yang setia, takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus, hidupnya gak neko-neko, dengar-dengaran akan firman Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi turut juga mengalami badai kehidupan. Kita mungkin bertanya, di manakah letak keadilan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat perspektif firman Tuhan, mengapa Tuhan masih izinkan badai itu terjadi. Yang pertama, Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam Kisah Para Rasul 27-21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Rasul Paulus sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk menyampaikan kebenaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Rasul Paulus tetap Tuhan izinkan berada dalam pelayaran yang sama dengan orang-orang yang sebagian besar menentangnya? Kalau toh bagian Rasul Paulus sudah dilakukan, rasanya sudah selesai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan temukan jawabannya di poin yang kedua. Tuhan mau pakai kita untuk menguatkan dan meneguhkan iman banyak orang. Di dalam Kisah Para Rasul 27-22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nasihat dan peneguhan Rasul Paulus sangat relevan dengan situasi yang sedang dialami banyak orang. Mereka akhirnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan mereka mau taat melakukan nasihat Paulus. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat iman, keteguhan, dan ketenangan luar biasa dari seorang yang bernama Paulus ketika berada di tengah badai yang sangat dahsyat. Poin yang ketiga, Tuhan mau memakai kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Badai tidak membuat anak Tuhan menjadi tergoncang. Badai itu tidak akan mengakibatkan dampak yang buruk ataupun merusak. Setelah badai berlalu akan hadir keindahan yang mempesona dan memancarkan kemuliaan dan kebesaran Allah. Orang-orang yang menyaksikannya akan mengagumi kasih dan pertolongan Allah yang luar biasa, yang meredakan badai kehidupan kita. Poin yang keempat, Tuhan rindu kita tabah untuk melewati setiap proses kehidupan. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Mari kita pegang janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau ada bersama kami bahkan di tengah badai kehidupan. Bahkan Engkau yang berkuasa meredahkan badai di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan gentar karena Engkau beserta dengan kami. Bapa, ajar kami percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah pergumulan dan tantangan yang sedang kami hadapi, Kau selalu ada di sisi kami. Terima kasih banyak Bapa. Pada pagi hari ini kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bagi kami yang sedang mengalami badai kehidupan, badai itu pasti akan segera berlalu. Bahkan kami percaya di dalam badai pun kami merasakan pelukan kasih Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Bapa, terima kasih untuk peneguhan firman Tuhan. Bapa, kami boleh memahami mengapa dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga Tuhan izinkan mengalami badai. Karena ada hal luar biasa yang mau Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, dan kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan ekstra. Engkau menopang kami dengan kekuatan-Mu yang luar biasa. Sehingga Tuhan, kami tetap memandang pada Tuhan di tengah situasi apapun. Bapak yang baik, pada pagi hari ini hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami badai dalam kehidupan, dalam keluarga yang sedang mengalami masalah, sedang di ujung tanduk, bahkan ada di antara beberapa yang sudah mengajukan gugatan perceraian. Di dalam nama Tuhan Yesus, badai dalam rumah tangga ini akan berlalu. Bahkan Tuhan, di dalam keluarga kami, Tuhan pulihkan. Tidak ada kata perceraian, tapi Tuhan tetap persatukan kami di dalam pernikahan kudus seperti janji dan komitmen kami pada awal kami menikah.
Bapak yang baik, hamba berdoa Engkau menjamah setiap rumah tangga yang saat ini sedang mengalami masalah. Engkau menjamah suami istri, Engkau berikan kepada mereka kedamaian, ketenangan, bahkan mereka bisa saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain. Bapak hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami badai di dalam bisnis yang terpuruk, sedang mengalami kerugian, bahkan terlilit hutang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan lewat peristiwa ini Tuhan, kami boleh belajar berserah, bahkan melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya dengan ajaib di luar daripada apa yang kami pikirkan. Bapak hamba berdoa bisnis ini kembali dipulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan biarlah Tuhan ketika dahulu sebelumnya, ketika Bapak Ibu Saudara memulai bisnis ini dengan mengandalkan kecerdasan, kekuatan, kemampuan, biarlah pada hari ini sungguh-sungguh Tuhan mau bawa Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang dilakukan, termasuk di dalam bisnis. Bapak yang baik, hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi, yang sedang mengalami berbagai pergumulan yang lain. Tuhan Engkau menjamah, dan juga Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melampaui segala sesuatu yang sedang mereka hadapi. Bagi anak-anak yang sedang menghadapi persiapan untuk mendengar pengumuman, persiapan hati mereka ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, biarlah mereka tetap melihat ada kebaikan Tuhan, tetap ada rencana Tuhan yang indah. Hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menanti pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau juga buka jalan, Engkau sediakan pekerjaan yang terbaik Bapak, sehingga Tuhan mereka boleh mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berdoa mengharapkan momongan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan buah hati di tengah keluarga. Terima kasih Tuhan,